kasus bunuh istri di Buleleng, Bali. Seorang suami di Bali yang menghabisi nyawa istrinya yang tengah hamil 7 bulan kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Diketahui pelaku adalah Putu Andika, 41 tahun, asal Buleleng, Bali. Berdasarkan hasil visum, janin tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya Putu Andika nekat menghabisi nyawa sang istri lantaran sakit hati. Pelaku menduga korban telah berselingkuh dengan pria lain. Hai guysku semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah video edisi ke-6 mengangkat kisah viral dari Sumatera Utara, di edisi ke-7 ini kita akan menuju ke Pulau Bali guysku. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kasus viral yang mengerikan, yaitu seorang suami tega membunuh istrinya sendiri dalam keadaan hamil 7 bulan guys. Tak tanggung-tanggung, dia menggunakan alu penumbuk padi dan parang untuk menghabisi nyawa istrinya ini. Kasihan sekali guys. Bagaimana kronologinya dan juga motif pembunuhan ini guysku? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pelaku ini bernama Putu Ardika, laki-laki umur 41 tahun. Selanjutnya, korban bernama Luh Suteni, perempuan berumur 40 tahun. Kejadian pembunuhan ini terjadi di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelum kejadian, hubungan suami istri ini memang sudah tidak harmonis guys. Kronologi kejadian: pada tanggal 27 Oktober 2022 sore sekitar pukul 4.30, Putu Ardika memarahi istrinya karena merasa cemburu lantaran menduga istrinya ini mempunyai selingkuhan. Tetapi walaupun terus dimarahi, istrinya ini tidak meladeni ocehan Putu Ardika ini guys. Sehingga Putu Ardika merasa gelisah dan tetap dalam keadaan emosi. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sekitar jam 8 malam, Putu Ardika dan istrinya masuk ke kamar dan tidur bersama guys. Selanjutnya, sekitar jam 1.30 dini hari, ia terjaga dari tidurnya. Karena masih emosi, entah setan apa yang merasuk manusia tega ini. Ia langsung membekap hidung dan mulut istrinya yang masih terlelap. Sementara tangan kanannya mencekik leher hingga istrinya ini lemas dan tak berdaya guys. Tak puas sampai di sini, Putu Ardika pun pergi ke gudang mengambil alu penumbuk padi, lalu kembali ke kamarnya dan langsung memukul kepala istrinya dengan alu ini sebanyak 3 kali guys. Darah pun mulai bercucuran. Masih tak puas lagi sampai di sini, Putu Ardika pun kembali ke gudang untuk menyimpan alu tadi dan mengambil sebilah golok. Lalu kembali lagi ke kamar dan langsung memotong leher istrinya yang sedang hamil 7 bulan ini sehingga tewas guys. Sedih sekali membayangkannya guysku. Setelah melakukan perbuatan ini, Putu Ardika pun melarikan diri dari rumahnya menuju ke rumah pamannya yang berlokasi di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya, paman dari Putu Ardika ini melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi di Polres Buleleng, Bali. Mendapati laporan, polisi pun segera menuju ke TKP dan membawa jasad Luh Suteni ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu, Putu Ardika pun ditangkap dan diamankan ke Polres Buleleng, Bali guys. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, bayi yang ada dalam kandungan Luh Suteni tak dapat diselamatkan guys. Ikut meninggal bersama ibunya. Kasihan sekali. Dalam pemeriksaan kepolisian didapatkan beberapa fakta guys. Fakta pertama, sebelum kejadian pembunuhan, Putu Ardika sempat mengajak istrinya ke Denpasar membeli pakaian bayi dan melukat.
Di sana ia sempat menanyakan istrinya tentang permasalahan perselingkuhan itu, tetapi istrinya seperti biasa diam saja tidak menjawab. Fakta kedua, Putu Ardika mengatakan ia tidak menanyakan selingkuh sama si A, si B, ataupun si C. Yang dia pertanyakan ke istrinya, apa benar ia berselingkuh? Itu saja yang ia ingin ketahui, tetapi istrinya tidak pernah memberikan jawaban. Motif pembunuhan. Dalam pengakuannya, Putu Ardika ini mengatakan ia membunuh istrinya itu lantaran cemburu dan terlalu sakit hati. Setiap kali ia bertanya apakah benar istrinya berselingkuh, istrinya tidak pernah mau menjawab. Tetapi dia sudah mengisyaratkan bahwa benar dia berselingkuh. Begitu yang dikatakan Putu Ardika guys saat ditampilkan di konferensi pers di Mapolres Buleleng, Bali. Kok tega Pak? Ini kenapa Bli untuk melakukan itu Bli? Baiklah, selamat pagi teman-teman dari yang saya sampaikan tadi oleh Bapak penyidik itu memang betul yang itu saya lakukan. Untuk selanjutnya saya sih agak belum siap untuk diwawancarai lagi. Saya masih kondisi kadang masih memikirkan istri, terutama si keluarga. Nanti untuk selanjutnya mungkin saya siap, saya akan sampaikan apa yang menjadi penyebab saya melakukan hal ini. Sadar melakukan itu. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama problem. Berarti tidak terbawa mimpi atau hal ini? Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5. Saya ingin menyelesaikan karena kemarinnya Pak Garosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan melukat, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah nggak bisa jawab. Yang mengajal itu apa? Itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya. Yang penting istri sudah mengasih isyarat bahwa dia betul melakukan perselingkuhan. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya. Jadi nanti saya sampaikan. Saya mungkin sudah siap menyampaikan hal itu. Oke, cukup ya. Oke, makasih. Dalam kasus ini, polisi menjerat Putu Ardika dengan pasal berlapis guys, yakni pasal 340, 338, 351, ayat 3 KUHP, ditambah lagi dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang KDRT. Untuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini saja ancaman hukumannya yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup guys. Belum lagi pasal lain yang menjerat Putu Andika ini. Bagaimana menurut kalian semua guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah kisah kasus kali ini guysku. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Dan semoga kita semua juga keluarga besar kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian untuk selamanya. Amin. Oke guysku semua yang budiman, saatnya saya akan undur diri. Dan kita akan berjumpa lagi di Jejak Kasus Viral edisi selanjutnya.